Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Aim Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio koleksi Anda? Di saat indeks harga saham gabungan atau IHSG tengah melaju kencang ke zona hijau, seiring dengan maraknya katalis positif yang tersedia di bursa saham domestik. Usai bergerak volatile pada perdagangan sebelumnya, IHSG terlihat berhasil mengambil momentum dengan memanfaatkan tren lonjakan harga dari saham-saham potensial yang dalam beberapa waktu terakhir telah terkoreksi cukup dalam. Karenanya dengan memanfaatkan tren positif yang ada, sebagian pelaku pasar pun yakin indeks bakal kembali mampu mengamankan level psikologis barunya, sekaligus membangun fundamental yang cukup kokoh guna kembali mendaki pada perdagangan selanjutnya. Lalu dengan kondisi pasar yang cukup kondusif ini, strategi dan pendekatan apa saja yang sekiranya telah Anda siapkan demi dapat memaksimalkan peluang cuan yang telah tersedia di pasar, sehingga dapat diraih dengan seoptimal mungkin. Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Kamis 20 Agustus 2026 oleh para pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setiap portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. Subsidi energi tembus Rp272,9 triliun dalam RAPBN 2027. Ya, guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kita akan membahas rencana penganggaran yang telah disusun oleh pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN untuk periode buku 2027, khususnya untuk pos subsidi energi. Minat pembaca setia IDX Channel atas porsi anggaran yang telah disiapkan pemerintah guna membiayai serangkaian program subsidi energi pada 2027 mendatang ini rupanya masih sedemikian besar, yang terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita terpopuler IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa trafik keterbacaan atas berita ini masih demikian tinggi, hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah dilaporkan telah menyediakan alokasi anggaran subsidi energi sebesar Rp272,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Anggaran tersebut menjadi bagian dari total belanja subsidi yang direncanakan bakal mencapai Rp387,9 triliun di sepanjang tahun depan. Sebagaimana dikutip dari dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, total belanja subsidi terdiri atas subsidi energi sebesar Rp272,9 triliun dan subsidi non-energi yang mencapai Rp114,9 triliun. Subsidi energi tersebut mencakup subsidi jenis BBM tertentu, LPG tabung 3 kg, serta listrik, di mana nantinya besaran subsidi energi akan dipengaruhi oleh sejumlah asumsi ekonomi makro, antara lain harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price alias ICP, dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, besaran subsidi juga dipengaruhi oleh volume penyaluran BBM tertentu dan LPG 3 kg, harga acuan produk BBM Mean of Platts Singapore atau MOPS, lalu harga produk LPG Contract Price Aramco atau CP Aramco, serta pembayaran kekurangan subsidi tahun sebelumnya. Masuk ke berita kedua, utang AS resmi tembus 40 triliun dolar AS, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ya, dari kabar dari dalam negeri terkait RAPBN 2027, kita akan membahas kabar dari luar negeri, tepatnya dari Amerika Serikat, yang baru saja mencatatkan sejarah dalam hal besaran utang negaranya, yang telah mencapai 40 triliun dolar AS atau sekitar 712 ribu triliun rupiah, yang sekaligus menjadi capaian utang tertinggi dalam sejarah negeri Paman Sam. Sebagaimana dilansir oleh Associated Press pada Kamis 20 Agustus 2026, rekor utang ini didorong oleh pengeluaran pertahanan, program sosial seperti jaminan sosial dan juga Medicare, serta pembayaran bunga utang. Rekor ini tercatat hanya berselang 5 bulan usai utang nasional AS telah menembus rekor sebelumnya, yaitu sebesar 39 triliun dolar AS pada Maret 2026 lalu. Sedangkan 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada Oktober 2025, angkanya masih berada di level 38 triliun rupiah. Rekor ini tercatat hanya berselang 5 bulan usai utang nasional AS telah menembus rekor sebelumnya yaitu sebesar 39 triliun dolar AS pada Maret 2026 lalu. Sedangkan 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada Oktober 2025, angkanya masih berada di level 38 triliun dolar AS. Dengan kata lain,
Neraca utang AS secara konsisten bertambah sekitar 200 miliar dolar AS di setiap bulannya, atau bertambah 2 triliun dolar AS dalam 10 bulan terakhir. Meski demikian, menurut juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah fokus pada upaya pengurangan pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan dalam pengeluaran pemerintah federal. Sambil secara bersamaan mempercepat pertumbuhan ekonomi, guna mendorong rasio utang agar dapat bergerak ke arah yang benar. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga, Bank di Indonesia siap fasilitasi transaksi renminbi Cina pada permintaan 713 triliun rupiah per tahun. Selanjutnya dari pembahasan global terkait posisi utang AS, kita kembali beranjak ke dalam negeri di mana Bank Indonesia atau BI baru saja mengumumkan daftar bank yang ditunjuk sebagai Appointed Cross Currency Dealer atau ACCD di lingkup wilayah Indonesia, yang kini resmi dapat melayani penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang renminbi Cina. Secara langsung, kebijakan peresmian ini didasarkan pada terbitnya Peraturan Anggota Dewan Gubernur atau PADG nomor 24 tahun 2026 yang berlaku sejak 14 Agustus 2026 lalu. Dalam BLI tersebut, terdapat regulasi yang mengatur terkait mekanisme pemberian rekomendasi bagi Bank ACCD di Indonesia untuk dapat bertindak sebagai renminbi Clearing Bank, di mana lembaga ini nantinya bertugas untuk memfasilitasi proses transaksi langsung antara mata uang renminbi atau yuan Cina dengan rupiah, di mana proses penunjukan akhir bakal dilakukan oleh Bank Sentral Cina yaitu People's Bank of China alias PBOC. Dari pihak Bank Indonesia menyatakan bahwa langkah pemberian fasilitas transaksi langsung menggunakan renminbi Cina ini sengaja dilakukan demi dapat memperdalam struktur pasar uang dan pasar valuta asing atau PUVA, yang sekaligus juga dapat memperkokoh stabilitas nilai tukar rupiah melalui skema Local Currency Transaction atau LCT. Berikutnya masuk pada berita keempat. Percepat pendalaman pasar bullion nasional, Indonesia kini punya Indonesia Bullion Market Association atau IBMA. Jika kabar sebelumnya kita membahas terkait upaya Bank Indonesia dalam memperdalam pasar keuangan, kini informasi juga datang dari upaya pendalaman pasar bullion nasional, di mana baru saja diresmikannya pendirian Indonesia Bullion Market Association atau IBMA sebagai wadah kolaborasi lintas industri guna memperkuat pasar bullion yang kredibel, efisien, dan berdaya saing global. Tak hanya itu, hadirnya IBMA juga diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan ekosistem emas nasional, dari hulu hingga ke hilir, sekaligus juga untuk mendukung pendalaman pasar keuangan nasional. Pembentukan IBMA sendiri dilakukan di tengah pertumbuhan positif industri bullion pasca peluncuran Bank Emas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Saat ini industri bullion nasional dilaporkan telah mengelola sekitar 177 ton emas yang terdiri dari 153 ton dalam pengelolaan pegadaian dan 24 ton yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bagi pemerintah, pembentukan IBMA merupakan pertanda atas datangnya fase baru bagi perkembangan industri bullion Indonesia. Pada berita kelima, harga CPO tembus level tertinggi sejak akhir 2024, intip gerak saham BWPT, SIMP, CS. Terakhir guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kita kembali akan beranjak dari kabar terkait industri bullion nasional ke dinamika harga saham emiten yang terimbas oleh kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO hingga mencapai titik tertinggi sejak akhir 2024 lalu. Sebagaimana didasarkan pada perdagangan komoditas sawit, terpantau bahwa harga CPO mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh level tertingginya sejak Desember 2024 lalu. Praktis, kondisi ini menjadi sentimen positif bagi pasar, terutama bagi saham-saham dari sektor perkebunan sawit seperti PT Eagle High Plantation Tbk atau BWPT yang melonjak hingga 16,3% pada perdagangan Kamis 20 Agustus 2026, sekaligus menjadi porsi penguatan yang paling signifikan dengan total nilai transaksi secara akumulatif mencapai 55,87 miliar rupiah. Tak hanya itu, tren penguatan serupa juga terjadi pada saham Gosco Plantation Tbk atau GZCO yang melejit sebesar 9,25% dan disusul oleh lonjakan harga saham PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP yang mencapai hingga 5,04%. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faisal, pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini, kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan,
sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah, selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.